Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, saya sungguh bersyukur bisa mengakhiri renungan malam di bulan Desember ini pada hari ini 31 Desember 2025. Tentunya hari terakhir di tahun ini, dan kami hari ini ada ibadah tutup tahun. Kami bisa bersama-sama bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami, kita semua sebagai satu jemaat di dalam ibadah tutup tahun ini, dengan mengingat kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita semua masing-masing. Kita harus belajar menjadi orang yang belajar mengucap syukur tentunya, dan ibadah tutup tahun adalah salah satu agenda penting yang saudara perlu hadiri kalau memang memungkinkan, karena di dalam momen ini kita bisa sama-sama mengucap syukur, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Dan saudara, di akhir tahun ini kita akan belajar menutup seri Jesus is the reason for the season. Yesuslah alasan untuk Christmas, dengan judul Yesus dan Restorasi. Judul ini akan memberikan satu kesimpulan bahwa kelahiran Yesus dengan segala hal yang sudah Ia kerjakan, yang ditutup adalah Dia akan datang kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu memulihkan segala sesuatu. Ia akan datang sebagai Raja, memerintah sampai selama-lamanya. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ini peristiwa di mana Yesus naik ke surga. Di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, ini tentunya malaikat, dan Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Inilah kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana Ia tidak akan lagi nanti datang dengan atau menyerupai bayi yang mungil yang sederhana, tetapi Ia akan datang dalam kemuliaan bersama-sama dengan saudara dan saya, orang-orang kudusnya yang sudah diangkat sebelumnya. Lalu kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dari kerajaan 1000 tahun terus sampai kekekalan. Yesus akan merestorasi atau memulihkan segala sesuatu. Kelahiran Yesus hanya 25-30% dari rencana Bapa atas pribadi Kristus. Setelah Ia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, maka Ia harus datang kembali. Dan Ia akan datang dengan cara yang sama menurut ayat tadi, seperti Ia terangkat ke surga. Artinya Ia akan berdiri di awan-awan, langit terbuka, lalu Ia akan datang sebagai Raja. Dan kita bisa baca mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ini dalam Wahyu pasal 19. Mulai dari ayat 11, di sana dikatakan, "Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan kepadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Inilah Kristus yang saudara dan saya sembah dan muliakan. Kristus yang kita nantikan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih bisa menderita, mengalami berbagai macam pencobaan, tetapi nanti saat Kristus datang, Ia akan memulihkan segala sesuatu, dan kita akan berdiam di surga kekal untuk selama-lamanya. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Surga adalah sesuatu yang pasti bagi orang Kristen, karena surga Yesus sudah melakukannya dan menyediakannya untuk kita. Karena itu, tetaplah semangat dalam menjalani hari-hari kita.
pandang masa depan kita yang cerah dan gilang gemilang di dalam Kristus yang sudah menyiapkan tempat bagi kita di surga kekal. Di surga nanti semuanya akan dipulihkan, tidak akan ada lagi air mata, penderitaan, dan juga dosa. Mari belajar menikmati hidup saat ini sambil memandang kekekalan, karena suatu hari kelak kita akan berdiam bersama-sama dengan Kristus di surga dan yang penuh dengan keindahan dan sukacita. Selamat memasuki tahun baru 2026. Biar kasih Kristus terus menyertai kita di tahun yang baru dan kita terus melangkah bersama Tuhan menatap masa depan di hari yang penuh pengharapan. Dan esok hari di bulan Januari kita akan belajar tema yang baru dalam renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat menikmati malam tahun baru kita. Tuhan memberkati. Shalom.